Halo, calon guru penggerak yang hebat. Perkenalkan, nama saya Katerina Eftino SPD. Saat ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. A. Sinergi antara materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Beliau juga mengedepankan pendidikan karakter. Beliau mengajarkan bagaimana kita bisa memerdekakan diri kita sendiri dan tentu saja merdeka sebagai rakyat, bangsa, dan negara. Singkatnya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang percaya diri, baik sebagai individu maupun bagian dari sebuah bangsa. Dalam praktek, kita mengenal salah satu konsep Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di taman siswa, yaitu Ingarsa Suntuluduh, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutfuri Handayani. Pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Mendidik sebagaimana dilakukan orang tua atau bapak dan ibu kepada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain merupakan kodrat anak, karena permainan anak itulah pendidikan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan harmoni hidup. B. Refleksi mandiri. Selanjutnya terkait dengan pemikiran saya setelah memahami dan merefleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting refleksi tersebut. Antaranya 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya di sekolah dikenal sebagai guru yang humoris, terbuka, familiar, namun serius saat mengajar. Kapanpun anak-anak butuh saya, selalu saya luangkan waktu untuk mereka. Apalagi kalau ada lomba-lomba untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan seni. Lomba-lomba tersebut antara lain FLS 2N, lomba literasi, nulis resensi, nulis puisi, cerpen, karya tulis, bertutur, nulis surat remaja dari tingkat kota sampai internasional. Saya selalu menginformasikan atau mengumumkan kepada mereka
dari kelas ke kelas untuk mengikuti lomba-lomba dimaksud. Dan setelah itu, saya dan teman guru bahasa Indonesia menyeleksi serta melatih dan membimbing mereka, juga memacu semangat mereka untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Bagi saya, kebebasan diberi kepada anak untuk menuangkan seluruh potensi atau talenta dan bakat mereka itu jauh lebih berharga. Soal materi pembelajaran, biasanya saya atur hingga tercapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tetapi variasi-variasi proses pembelajaran kadang saya kolaborasi dengan PBM di luar kelas atau kontekstual. Khususnya materi puisi, saya mengajak mereka anak-anak ke alam atau pantai dan taman kota. Materi drama selalu ada praktek di aula sekolah. Kalau materi tentang menulis resensi, biasanya saya mengajak siswa ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan Provinsi Maluku untuk membaca buku-buku penunjang serta mencari informasi di internet. Sebelum COVID-19, sering juga saya mengajak siswa saya untuk pergi ke studio film, menonton film-film pendidikan untuk membuka wawasan pikir dan inspirasi mereka, agar mereka tidak merasa jenuh di kelas. Saya juga membuka diri untuk dikoreksi dan menerima saran atau masukan dari siswa saya untuk pengembangan diri saya. Bagi saya, siswa juga punya kebebasan menilai cara mengajar dan kepribadian saya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pola pikir atau perilaku saya bahwa anak bukanlah kertas kosong, melainkan anak ibarat kertas buram yang sudah terisi. Isinya adalah kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya yang dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru dengan ikhlas hati menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam suatu ruangan saja. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Setiap tempat adalah sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan alam adalah sekolah. Pendidikan harus mampu memvariasi pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Berusaha menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. 2. Menciptakan pendidikan yang berpusat pada anak, menjadi guru yang menghamba, siswa yang harus diutamakan dan diberi penghormatan. Siswa diumpamakan sebagai bibit atau benih yang perlu diberi pupuk, dirawat, hingga tumbuh menjadi pribadi merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain, menjadi generasi emas, kritis dalam mengembangkan dasar-dasar Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Saya sebagai guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi demi kebahagiaan para peserta didik, agar peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Juga metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem AMUN, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASAH, dan ASUH, atau Care and Education Based on Love.
Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Berikut menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadikan pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model dan figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Berikut, pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar, misalnya pantai, taman kota, serta aula sekolah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan provinsi. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.